Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalam, amma ba'du. Taib pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di kisah teladan. Dan kita masih menceritakan tentang penaklukan sebuah sekarang ini menjadi negara Irak penaklukan Irak yang tentunya menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Masih kita angkat dari biografi Abu Bakar As-Siddiq nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di biografinya ini diceritakan salah satu prestasi dari seorang Abu Bakar As-Siddiq adalah dengan mengirimkannya Panglima Perang Khalid bin Walid untuk menaklukkan Irak setelah dia menaklukkan Yamamah ketika itu pemirsa, yang tentunya menjadi pusat perhatian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ketika pertempuran di Yamamah yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab akhirnya telah diselesaikan dengan kematian dari seorang Musailamah Al-Kadzab. Dan kemudian pemirsa Abu Bakar memerintahkan tentaranya yaitu Khalid bin Walid dan pasukannya untuk melanjutkan peperangannya, yaitu untuk menaklukkan Irak. Nah, di episode sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana strategi dari perintah Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid bin Walid, kemudian juga bagaimana kronologi peperangan yang terjadi ketika itu, yaitu perang Zatus Salasil, yang ketika itu memang tentara Persia dirandai semua pemirsa. Dirandai supaya apa? Supaya nggak belayu, supaya nggak melarikan diri ketika peperangan. Ini menunjukkan ecek-eceknya nih, keberanian mereka, kami nggak akan lari. Tapi ini adalah menjadi blunder yang sangat luar biasa pemirsa. Sehingga memang ketika itu tentara mereka itu nggak bisa lari, nggak, susah maju dan payah gitu untuk ngatur strategi. Akhirnya bonyok, hancur, lebur dihajar oleh pasukannya kaum muslimin. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya sudah ada strategi juga itu dari orang-orang Persia. Karena memang pemimpinnya ketika itu si Hurmuz itu memang sepele sama tentaranya kaum muslimin. Sopo iku? Lah kami Persia woi, negara superpower, negara yang tentunya lawannya itu pesaingannya adalah tentara Romawi. Kalau cuma sopo? Wong Islam. Sopo iku wong Islam? Mereka sepele gitu. Jadi nih tentara Persia orang pasti mati, nggak takut kalah, nggak takut mati. Tentara aja tak rantai. Ini menunjukkan keberanian kami. Untuk gertak-gertak. Ternyata gertaknya gertak sambel. Cuma pedas-pedas di awal aja, lama-lama hilang juga gitu kan. Nah, begitulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tentara dari Khalid bin Walid itu bisa mengalahkan tentara Persia yang jumlahnya luar biasa. Akhirnya mati, banyak pasukannya yang mati. Larikan diri, kocar-kacir gitu. Padahal sebelumnya Hurmuz itu sudah mengirimkan surat kepada Kisra dan pembesar-pembesar orang-orang Persia ketika itu, bahwasanya kaum muslimin, orang-orang Islam itu ingin menyerang mereka. Nah gitu. Nah alhasil pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menanggapi surat dari Hurmuz berkaitan dengan surat yang dikirim oleh Khalid bin Walid tentang 3 pilihan tadi. Dan pilihannya masuk Islam, kamu selamat. Kalau nggak mau masuk Islam bayar jizyah, kalau nggak mau juga ya udah perang kita. Gitu. Alhasil mereka ini nantang nih. Kami merasa besar, kami merasa gede, nggak takut. Akhirnya benar pemirsa, perang gitu yang dipilihkan mereka. Tapi kan udah kita ceritain bahwasanya di perangan rantai itu Zatus Salasil itu bonyok mereka, hancur, habis, lebur. Nah akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ya. Padahal Kisra itu sudah menyiapkan pasukan tambahan untuk melawan kaum muslimin. Tapi karena memang tadi si Hurmuz tadi memang luar biasa sombongnya. Memang jadi alhasil mereka itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nyerang duluan. Padahal ya tentaranya Kisra itu sudah mau datang gitu. Tapi mereka nggak peduli, walah nggak perlu gitu. Akhirnya apa? Bonyok, hancur, lepuh, habis. Kan sisa-sisa pasukan itu kan kocar-kacir tuh pemirsa. Ketika kalah melawan tentara kaum muslimin ketika itu. Lari kocar-kacir, ngos-ngosan. Wah, akhirnya memang jumpa di sebuah tempat ya, di dekat Al-Madar itu. Nah, jadi padahal Kisra itu ya sudah mengirimkan ya pasukan bantuan yang ketika itu dipimpin oleh Qorin ya. Nah, jadi Qorin tuh begitu nyampe belum sampai ke lokasi udah melihat tentara-tentara yang ngos-ngosan ketakutan, mukanya pucat, koden, mati karena lari terpicing-picing ketakutan dikejar tentara kaum muslimin ketika itu. Maka ketika jumpa sama si Qorin, loh apa yang terjadi? Wah, kami kalah Pak, hancur kami Pak, tentara kami banyak yang mati. Loh, kalian udah nyerang duluan? Wis Pak. Memang. Jadi dicela-cela gitu, disalah-salahin. Kalian itu jangan sembrono, jangan ngawur, jangan istilahnya, jangan ya seenak wedel dhewe. Ya mau nyerang sembarangan, harus sesuai komando. Wah, gitulah Qorin. Jadi salah-salahin, ya dicela, dihina, ya semuanya lah. Memang kalian ini kerjaannya nggak benar. Akhirnya apa? Tentara kalian banyak yang mati kan? Yuk, sisa-sisa tentara, melu aku kabeh. Yuk, kita lawan orang-orang Islam itu, kaum muslimin itu. Wah, dengan sombong nggak pemirsa? Sok paten juga dia ya kan? Nggak tahu. Yang dilawan itu tentara kaum muslimin. Yang dicari itu memang kematian. Yang dicari itu syahid. Nah, sementara mereka cuma mempertahankan diri. Dan mereka sayang akan nyawanya. Namun apa yang terjadi nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kita ceritakan lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan ya, dan kita masih menceritakan yaitu tentang fenomena yang terjadi setelah perang Zatul Salasil, yaitu perang yang berikutnya yang menyambut kaum muslimin adalah perang Al-Madar atau mungkin perang Ats-Tsani ya, yang mungkin perang kedua lah kalau bahasa Indonesianya itu ya, untuk menaklukkan Irak. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memang pasukan Hurmuz itu udah hancur ya, tinggal sisa-sisanya puing-puingnya saja, dan mereka akhirnya melarikan diri dan bertemu dengan pasukan bantuan yang dikirim oleh Kisra yang dipimpin oleh Qorin ketika itu. Dan tentunya ketika mengetahui bahwasanya pasukan Hurmuz itu udah hancur, marah, murka Qorin ini. Kenapa? Karena memang nggak ngikutin strategi. Jadi merasa sepele dengan pasukan kaum muslimin hingga akhirnya mereka hancur kan gitu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian ya akhirnya mereka pun membuat strategi untuk mengalahkan kaum muslimin. Mereka akhirnya bersepakat untuk menanti pasukan kaum muslimin di suatu daerah yang dekat dengan sungai, yaitu Al-Madar ya. Al-Madar ini daerahnya dekat sungai. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid pun ya ketika sudah mengetahui bahwasannya ternyata pasukannya itu sudah dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh pasukannya orang-orang Persia. Akhirnya menuliskan surat kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu selaku pemimpin ya kaum muslimin ketika itu ya, bahwasanya kami akan segera menyambut peperangan yang berikutnya, yaitu di daerah Al-Madar. Nah, jadi dikasih tahu setelah juga mengirimkan harta-harta rampasan perang pertama ya, karena 1/5 itu dikirim ke pusat ketika itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa ya, setelah memang sudah bersiap-siap, wah akhirnya benerlah
Yaitu ketika itu di bulan Shofar itu ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pas di bulan Shofar itu terjadilah perpecahan peperangan. Nah, jadi Qorin ini sudah menyiapkan pasukannya dengan memiliki 2 pemimpin sayap kanan dan sayap kiri. Jadi formasi perang itu ada juga, jadi nggak kayak bola aja ada formasinya. Gitu. Nah, jadi di sayap kanan dan kirinya itu dipimpin oleh salah seorang memang pembesar mereka yang luar biasa. Di antaranya ada Qobath ya, Qobath dan Anusudjan ya, ini pemimpin mereka. Pembesar mereka udah melirik-lirik, rasa sepele gitu sama tentaranya kaum muslimin. Kuno tentara wong Islam, kok iso kalah lah. Si Hurmuz ini memang rusak lah, reputasi Hurmuz itu rusak lah ketika itu pemirsa. Kok bisa lah keok sama pasukan yang koyok ini. Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qorin ini memang selaku menjadi pimpinan tertinggi ketika itu udah gerem amat gitu sama tentaranya kaum muslimin. Karena melihat peperangan pertama itu ancur-ancuran ya tentara Persia. Woi, mana pemimpin kalian? Mana yang namanya Khalid bin Walid? Langsung saking surnya dia kan. Mana Khalid bin Walid? Mana? Tengok pemirsa. Sombong. Khalid pun mateko tenan ki bocah iki ya. Ini memang agak-agak apa ini? Khalid pun, aku yang namanya Khalid. Aku pemimpin kaum muslimin sebagai panglima perang hari ini. Wah, jadi tanpa rasa gentar, tanpa rasa takut, ditantang pula si Khalid. Khalid bin Walid belum pernah kalah yang namanya peperangan ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, kamu Khalid, Rene, maju kamu kalau berani. 1 lawan 1 kita. Kita lihat siapa di antara kita yang paling kuat. Sombong dia, nggak tahu Khalid bin Walid memang udah nyari maut ya. Nggak ada cerita kalau panglima perang itu cuma nyuruh-nyuruh tok. Sampailah yang maju, rono. Aku kan panglima perang, yo engkau aja aku keri-kerian naik, terakhir aja aku. Nggak ada. Khalid bin Walid pantang ditantang, maju. Antar pemimpin ya, antar panglima perang kita ya, maju. Khalid bin Walid mau maju, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang gerem itu bukan hanya Khalid pemirsa. Jadi melihat tingkah laku si Qorin tadi, ada salah satu kaum muslimin ya, yaitu Maqol ya An-Nabasyi, itu merasa gerem juga. Sebelum panglimaku datang, sebelum panglimaku maju, aku ndhesekan. Lari dia langsung. Khalid pun macam, karena Khalid kan jaraknya jauh nih. Pas mau maju didahuluin oleh si Maqol tadi. Ya, Maqol An-Nabasyi maju. Ada orang yang nganter nyawa ini, kata Qorin mungkin dalam hatinya. Maju Qorin. Dasaran kue mau maju. Ternyata yang datang itu bukan tentara-tentara yang cuma sekedar nyari mati pemirsa. Memang tentara yang hebat, tentara kaum muslimin. Tentara kaum muslimin kroco-kroconya aja nggak bisa tertandingi. Konon lagi memang jenderal-jenderalnya. Dan ini betul, Maqol ini kena serangan si Qorin tadi, ngelak sap. Ternyata jago pemirsa. Jadi pas mau dibacok ngelak dia. Qorin, sejago-jagonya Qorin, Rene gue, kebacok nih, brok, ada, kebacok aku. Dibacok nih, brok, mati ketika itu Qorin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membuat gerem tentara yang lain, termasuk panglima yang sayap kanan dan sayap kiri, makin gerem dia. Wah, panglimaku, bacok. Wow, maju dia pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa rasa takut maju juga salah satu ya orang-orang hebat yang ada di kaum muslimin, yaitu ada yang bernama Adi bin Hatim dan juga ada Asim bin Amr
At-Tamimi. Maju juga mereka untuk menghalang dua sayap kanan sayap kiri dari seorang tentara Persia. Oh, arep nang di kue lawan aku sih. Langsung apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah akan kita ceritakan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan kronologi perang kedua setelah perang Dzatus Salasil, perang rantai. Kini kita masuk ke perang yang kedua, yaitu ada yang mengatakan dengan perang Atsani dan ada juga yang mengatakan dengan perang Al-Madzar. Al-Madzar ini adalah suatu sungai ya yang terdapat di daerah Irak, itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terjadilah perpecahan perang kedua antara tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan tentara Persia yang ketika itu dipimpin oleh Qorin. Dan kita ketahui bahwasanya Qorin akhirnya murtad, sudah mati ketika itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan dan dibunuh oleh Maqal ya, yang setelah itu geram dia mendengarkan kesombongan dari si Qorin tadi, pemirsa, menantang Khalid bin Walid. Namun Khalid bin Walid belum sampai ke tempat depan ya, sudah didahului oleh Maqal dan telah membunuh Qorin ketika itu. Maka geramlah ketika itu sayap kanan dan sayap kiri pasukan Kisra ya, pasukan Persia ketika itu, yaitu yang dipimpin oleh seorang yang bernama ya Qobas dan Anusudjan ya. Qobas dan Anusudjan ini ya pemimpin sayap kanan dan sayap kiri tentara Persia ketika itu. Ketika memang sudah gerem, amat gerem karena lihat pemimpinnya sudah dibunuh, akhirnya dia maju misalnya. Oh mana ini? Kemudian datanglah dua pemberani dari kaum muslimin yang bernama ya Adi bin Hatim dan juga Asim bin Amr At-Tamimi. Dia maju, "Oi, mau kemana kamu? Lawan aku sih." Maju lah, sap. Arab nanti gue. Saya sakit gerem ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, gue memang dasar ke wong Islam. Oh, Arab dibacok, sap. Ternyata yang dilawan itu bukan orang sembarangan, pemirsa. Ini adalah orang-orang yang hebat juga di antara kaum muslimin. Pas mau dibacok, sap. Ora keneng. Nah, tak lawan lagi, sempet ngelak, tapi sempet balikkan lagi, kebacok pemirsa, jatuh, tersungkur, langsung lah selesaikan misi. Entek. Yang satu lagi juga sama pemirsa. Masih ini kui maju ke, lo kebacok aku, aduh sakitan nih, aduh geblak nih, udah selesaikan misi, habis. 3 pembesar orang Persia wis gugur pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana lagi? Tentaranya kurang banyak pemirsa. Kurang banyak ketika itu. Tapi memang strategi mereka itu enggak benar gitu kan. Akhirnya pemimpin mereka mati duluan, ya. Pemimpin mereka cuma mau menang ngomong tok gitu kan. Ya seni bela dirinya pun nggak ada gitu. Kalah sama kaum muslimin ketika itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya tanpa pemimpin mereka merasa, wah iki perangnya piye iki yo, alas maju ae lah, pokoke sing baju putih-putih wong Islam jenggoten tak bacok ae lah. Keneng syukur ora ya wis lah. Nek kira-kira wonge wis tinggal titik aku mblayu kan gitu mungkin di antara mereka tentara Persia itu. Ya berpikirnya udah maju aja. Ada mungkin wakil-wakil kapten mereka, wakil panglima mereka. Wes serbu aja mikir-mikir wes serbu wong Islam teke. Maju. Wong pertama ragu-ragu, maju ora ya. Tak dorong. Aduh, dorong. Wes maju ae, wes kongkon maju. Yo maju. Unuk maju mereka unsur drama Allah Subhanahu wa taala. Maju. Ngene merem-merem enggak keneng-keneng. Yo sama kaum muslimin gampang mirsa. Buk, kok sing mati, konco-koncoku kebacok kabeh sama wong Islam iki. Oh, nengok kanan kiri kok, lho, kok tinggal aku dhewe.
Ya belayulah, lari pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lari pun yo dikejar sama kaum muslimin. Wah, kayak wis selamat aku iki mlayu kocar-kacir kan. Wah, kok selamat aku. Noleh ke belakang. Wah, ini wong Islam dikejar aku harus dibacok. Wah, kebacok. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peperangan dahsyat itu di situ juga pemirsa. Ya, kenapa? Karena ketika itu orang-orang tentara Persia itu matinya bukan 1, 2, 3 biji 4 orang. Bukan hanya 100. Dalam sejarah dikatakan 30.000 pasukan Persia mati tewas di peperangan tersebut. 30.000 pemirsa. Ya. Kalau untuk naik angkot itu udah bisa keliling Medan. Nah, itu kalau duit ya. Ini nyawa menungso, nyawa orang, tentaranya orang Persia. Ketika itu mati 30.000 tentara. Udah uang-uang sing tukang menek kelopo, enggak. Ini tentara telatih nih. Tapi kalah semua melawan kaum muslimin yang ketiga itu luar biasa. Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan yang dipimpin adalah orang-orang Islam yang mereka mencari kematian. Yang mereka mencari syahid. Mereka dalam hatinya itu tentunya hidup mulia atau mati syahid itu aja. Nek aku urip mulia. Nek aku mati syahid masuk surga. Itulah yang tertanam di jiwa-jiwa tentara kaum muslimin. Gak ada keraguan. Jadi kena bacok sedikit, apa ini? Ini sedikit dari cuplikan syahid. Lah, maju lagi, maju. Ketusuk iso mlaku. Ya, wis geblek iso bacok. Itulah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara wong kafir kena percikan darah jeruk. Oh, bagi darah. Wah, koncoku mati. Wah, lari, ketakutan. Kebacok sedikit, aduh, bacok aku loh. Weh, tulungi aku, bacok aku. Sementara orang-orang kafir, mereka takut akan kematian. Sementara kaum muslimin yang namanya kematian adalah Rene. Malaikat maut Rene. Lo kok orang mati-mati, aku semateni palang wong wisan iki. Aku belum mati. Itulah kaum muslimin pemirsa. Akhirnya pemirsa memang ketika itu mereka lari terbirit-birit, ada lari berenang menuju ke kapal mereka untuk melarikan diri, dan tidak sedikit juga yang mereka mati karena anyut kintir karena arus sungai mereka yang begitu deras ya karena melarikan diri. Makanya banyak sekitar 30.000 pasukan orang-orang Persia yang mati ketika itu. Maka pemirsa, kemenangan tersebut pun disampaikan oleh Khalid bin Walid kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan juga mengirimkan ya harta 1/5 harta rampasan perang tersebut kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ada di pusat ketika itu. Dan tentunya pemirsa, dengan banyaknya tawanan perang baik itu dari anak-anak maupun juga para wanita yang tentunya menjadi korban ya untuk menjadi tawanan perang ketika kejadian perang melanda. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tawanan perang itu juga ada namanya Habib, yaitu ayah dari Hasan Al-Basri yang ketika itu masih beragama Nasrani, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya yang nanti akhirnya melahirkan anak-anak yang menjadi ulama-ulama besar ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang kedua yang diraih oleh kaum muslimin di era peperangan atau peperangan yang terjadi di era Abu Bakar As-Siddiq. Ya demikian pemirsa, semoga kita bisa mengambil pelajaran ya, janganlah sombong, janganlah sepele ya terhadap sebuah tentara yang mungkin pasukannya nggak terlalu banyak, tapi mereka adalah pasukan-pasukan yang siap mati ya. Beda dengan pasukan-pasukan orang-orang kafir yang tentunya hanya menyelesaikan kewajiban mereka untuk perang, yang akhirnya mereka ketakutan dan akhirnya banyak yang mati gugur dalam medan peperangan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, semoga bermanfaat ya. Kami akhiri perjumpaan ini dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.